Justru Shiratal Mustaqim itu adalah jalan hidup kita di dunia supaya menentukan akhir dari hidup kita itu apakah surga apakah neraka gitu. Kalau kita menyimpang dari Shiratal Mustaqim maka mau tidak mau ya neraka gitu kan. Ada seseorang, jangan disebutkan ya, Mama Gufron Al-Bantaninya jangan disebutkan. Mama Gufron ya? Ya, jangan disebutkan. Oh, iya. Jadi Mama Gufron Al-Bantani itu jangan disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di acara Ngobrol Santai bareng Iedati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di episode yang kedua kita dibarengan pemuda misterius. Pemuda yang begitu bertalenta di bidang keagamaan. Beliau seorang YouTuber juga. Inilah dia Al-Ustadz Depi. Assalamualaikum Al-Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Seperti pekan kemarin. Seperti pekan kemarin masih batuk-batuk ya? Ya, ini awet-awet. Al-Ustadz, biasa ini sebelum kita lanjut ke tema pokok, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu ada yang menanyakan kepada saya kayak gini. Bang, mau tanya, syarat sholat jamaah qashar apa aja dan penjelasannya? Begitu Al-Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Iedati yang berbahagia, untuk pertanyaan barusan bahwa syarat jamaah qashar itu yang pertama adalah dia harus safar. Harus safar. Ya. Syarat intinya itu saja sebetulnya. Ketika seseorang bepergian dari rumah, jarak dan waktunya tidak ditentukan. Jadi sejauh berapa kilo, kalau kilo ya, itu tidak ada hadis yang sharih yang menunjukkan kepada ketentuan jarak. Atau waktu pun sama, tidak ada waktu yang menentukan berapa kali atau berapa lama dia harus menjama dan mengqashar sholat, itu tidak ada. Itu. Adapun secara pengertian jama itu dari jamaah, ya jamaah artinya mengumpulkan. Jadi kita harus bedakan dulu mana jama mana qashar ya. Kalau jama itu adalah mengumpulkan dua waktu sholat ke satu waktu sholat. Misal zuhur dengan asar, nah itu dikumpulkan di satu waktu kan, bisa ditarik ke zuhur, bisa ditarik ke asar. Kalau dari waktu asar yang dia ditarik atau dibawa waktunya dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya jama takdim. Kalau zuhur dilaksanakan pada waktu asar, itu jama takhir. Jama takhir. Ya. Sama maghrib dan isya pun sama. Maghrib, ketika datang waktu maghrib, kita ingin melaksanakan sholat isya di waktu maghrib, bisa, silakan. Itu jama takdim. Atau nanti kita nantikan misal masuk waktu isya, nah sholat maghrib dilaksanakan pada waktu sholat isya. Itu jama takhir. Nah itu jama. Kemudian kalau qashar itu dari qashiro, itu artinya memangkas waktu jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 seperti isya, zuhur dan asar, itu dipangkas jadi 2. Itu namanya qashar. Nah kebanyakan kita tidak paham ini jama apa, qashar apa gitu. Qashar apa gitu. Nah bisa kalau safar ya, kondisinya kalau safar ini bisa dijama saja, atau bisa qashar saja, atau bisa juga jama qashar gitu. Kalau jama qashar berarti kalau misal zuhur dengan asar ya, zuhur 2 rakaat, nanti setelah 2 rakaat salam, terus iqomat, kemudian 2 rakaat
iqamat untuk sholat asar berarti ya. Iya. Nah, langsung 2 rakaat sholat asar itu berarti dijamaiyah, dikosor sekaligus dikosor. Jadi dua-dua, formasinya dua-dua gitu. Iya. Itu jadi jama dan kosor seperti itu. Iya. Oke, itu pertanyaan yang pertama dari teman saya mungkin, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua itu agak menarik nih, Ustaz. Bang, organisasi agama mana yang saya harus ikuti? Kebanyakan sekarang agama Islam malah berpecah belah. Betul. Bukan bersatu. Begitu katanya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Ini pertanyaan yang unik ya, tapi ini harus kita. Sebetulnya begini. Dalam sebuah organisasi Islam itu ada nilai positif dan negatifnya. Iya. Ini sering saya bahas di pengajian umum bahwa, mohon maaf ini jika saya sebutkan organisasinya, bukan maksud menyinggung, sebagai perbandingan saja. Iya. Kita tahu bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu NU itu adalah organisasi Islam terbesar. Iya. Itu jaringan pendidikannya paling luas seluruh Indonesia itu. Iya. Nah, kemudian Muhammadiyah itu luar biasa di bidang pendidikan dan politiknya. Iya. Kemudian kalau kita merujuk pada Salafi itu luar biasa di kajian-kajian ilmiahnya. Jadi hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif itu mereka kaji itu luar biasa. Setiap pertemuan mereka kaji itu. Iya. Salut saya terhadap orang-orang Salafi itu. Kemudian adapun Persis itu luar biasa istinbat hukumnya. Jadi menentukan hukum itu paling teliti itu di Persis sebetulnya. Nah, hampir sama dengan Salafi. Di Salafi sama Persis itu hampir samalah dalam segi menentukan hukum. Nah, kalau untuk organisasi mana yang harus dipilih, ya silakan sahabat tentukan sendiri ya. Cuman sebagai bahan perbandingan, kita itu ambil yang dia teliti dalam menentukan hukum. Jadi jangan sampai kita gegabah ya dalam menentukan hukum sehingga kita salah dalam mengaplikasikan gitu. Nah, itu jadi yang harus diperhatikan terutama dalam hukum fikih ibadah. Jangan tidak bisa sembarangan ya. Harus sesuai dengan korinah atau petunjuk yang ada. Mungkin 2 pertanyaan dari teman-teman ini bisa kejawab ya. Harus japri, pertanyaan yang kedua itu harus japri. Nah, kalau misalkan pengen lebih jelas bisa tanyain ke kolom komentar aja lah, biar kita diskusi bareng-bareng. Nah, untuk selanjutnya Ustadz, jadi gini, kemarin saya sempat berpikir, kalau di dunia ini kan tujuannya itu surga ya, tujuan utama, pokok kita hidup di dunia itu kan dituntut buat beribadah. Betul. Nah, dari perbuatan ibadah itu, kebalikannya apa ya? Jadi mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Imbalan. Nah, itu imbalan. Imbalannya itu sesuatu yang luar biasa, yaitu surga. Nah, jadi tema kali ini saya mungkin ingin banyak bertanya kepada Al-Ustadz masalah kalau tidak salah surat Al-Fatihah ya, yang ayat ke-8 gitu kalau nggak salah. Ayat ke-6. Ayat ke-6 bukan. Al-Fatihah itu cuma 7 ayat. Ayat ke-6 yang artinya kalau tidak salah itu tunjukilah
kami jalan yang lurus. Betul. Nah, jadi menarik nih kalau saya pertimbangkan, soalnya makna dari tunjukilah kami jalan yang lurus ini, kalau kita menggali dari segi agama itu pasti bercabang-cabang tuh. Betul. Pasti bercabang. Nah, intinya apa gitu kalau di agama Islam gitu. Soalnya kan saya ambil contoh, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti yang lurus itu jalan yang tidak berbelok-belok. Contohnya kalau misalkan saya dari sini ke Bandung mau ke Jakarta, kalau tidak belok itu kan gimana gitu. Tapi kan pasti ada belokannya gitu, mengikuti jalan-jalan yang harus kita lalui. Betul. Nah, yang saya maksud kalau di agama Islam seperti apa gitu? Mungkin silakan Ustaz. Baik. Jadi kalau kita memperhatikan ya, bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu memang mempunyai satu tujuan, dan tujuan itu adalah surga. Sementara tujuan kita yaitu surga itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya yang namanya ibadah yang tadi disebutkan ya, bahwa bekal untuk ke surga itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan itu. Jadi Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk ibadah, yang dimana tadi disebutkan oleh Kang Iyed, imbalan dari sebuah amal ibadah itu adalah surga gitu kan. Nah, di sisi lain kita nih mempunyai tugas yaitu ibadah, dan mempunyai tujuan itu jannah, surga ya. Tapi di sisi lain juga unik ini sebetulnya. Allah menyebutkan dalam sebuah surat itu disebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian itu dari rahim ibu-ibu kalian itu la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu perkara pun. Nah, di sisi lain kita dituntut untuk ibadah karena perjalanan dari dunia ke surga itu cukup jauh ya. Bekalnya itu adalah ibadah. Di sisi lain kita dilahirkan ke dunia itu tidak mengetahui suatu perkara pun gitu kan. Betul. Jadi simpelnya gini, Kang Iyed dari Bandung ke Jakarta, punya tujuan ke Jakarta. Sementara Kang Iyed tidak punya bayangan, tidak tahu arah ke Jakarta itu kemana gitu kan. Kan bingung juga gitu kan. Betul. Nah, sama halnya kita harus menuju surga, tapi di sisi lain Allah menciptakan kita itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu suatu perkara pun. Betul. Nah, di sini makanya dalam surah Al-Fatihah kita baca minimal untuk umat Islam itu 17 kali ya setiap sholat kan. 17 tiap rakaat itu kita baca surah Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah itu ayat ke-6-nya disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. As-siratal mustaqim di dalam jalan hidayah berupa jalan yang lurus gitu kan. Nah, disinilah jawaban untuk doa-doa kita yang setiap hari 17 kali diucapkan, bahwa kita meminta hidayah supaya apa? Supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, guna mencapai tujuan kita yaitu jannah kan? Seperti halnya Kang Iyed dari Bandung terus aja meminta petunjuk gitu kan, supaya kita sampai ke Jakarta. Nah, maka dari itu yang pertama harus dipahami dulu apa itu hidayah dan apa itu siratal mustaqim, gitu kan. Yang pertama yang disebut siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang dia bukan jalan di akhirat, bukan seperti yang banyak ulama sebutkan bahwa di akhirat nanti akan ada siratal mustaqim gitu kan, lebarnya selebar rambut dibelah 7 gitu. Bukan yang seperti itu. Justru siratal mustaqim itu adalah jalan hidup kita di dunia supaya menentukan
akhir dari hidup kita itu apakah surga apakah neraka gitu kan. Oh begitu. Kalau kita menyimpang dari Shirathul Mustaqim maka mau tidak mau ya neraka gitu kan. Kalau Shirathul Mustaqim kita jalankan, nah itu justru yang kita harapkan. Nah, namun yang harus jadi catatan bahwa yang disebut Shirathul Mustaqim itu jalan yang lurus, itu jalan yang tidak selamanya mulus ya. Maaf saya potong Ustadz. Kalau dulu saya belajar ngaji ya mungkin ya kayak gitu. Kalau belajar ngaji memang ada seorang Ustadz yang mengatakan bahwa nanti di akhirat itu ada jembatan, yang si jembatannya itu dari rambut dibelah 7 gitu. Kalau dulu gitu, sebelum saya mengetahui dari ustadz-ustadz yang lainnya. Nah, kalau saya bayangkan seperti ini Ustadz, contohnya saya berjalan di jembatan bambu, satu bambu itu kan lumayan ya, harus menjaga keseimbangan. Saya bayangkan itu kalau misalkan kita melewati jembatan dari rambut yang dibelah 7 itu bagaimana gitu. Tidak terbayang. Nah, makanya jadi apa ya? Jadi acuan, bukan jadi acuan buat saya buat benar-benar mempelajari. Mempelajari apakah benar di dalam Quran maupun hadis ada jembatan yang seperti itu gitu. Yeah. Ternyata kalau saya apa ya, mendalami dan bertanya-tanya kepada ustadz yang benar-benar tahu, ternyata memang tidak ada gitu. Ya. Jadi perlu dipahami ya bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu jalan yang lurus ya. Di dunia bukan di akhirat ya. Karena di akhirat sudah bukan waktunya untuk menentukan jalan mana yang harus dipijak kan. Justru di akhirat nanti itu adalah tinggal memetik hasil amal kita di dunia gitu kan. Nah, Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang harus kita tempuh di dunia. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Jalan yang sesuai dengan koridor, dengan rel Islam, yang dia tidak menyimpang gitu. Nah, di jalan Islam ini jangan dibayangkan jalan yang lurus itu jalan yang tidak jalan yang selalu mulus, enggak. Jalan yang lurus itu kadangkala berbatu, berkerikil, berduri kan. Kadangkala nanjak, kadangkala menurun. Asal dia tidak belok saja, itulah jalan yang lurus. Jalan yang dia tidak berbelok, asal dia tidak berbelok, itulah jalan yang lurus. Sekalipun jalan itu berduri, sekalipun berkerikil, berbatu, bahkan ada begal kan gitu. Nah, ketika seseorang berada di jalan yang lurus, maka itulah jalan yang akan membawa dia ke surga. Tapi ketika dia menyimpang dari jalan yang lurus, maka mau tidak mau berarti dia tersesat gitu kan. Makanya dalam surah Al-Fatihah ayat terakhirnya itu, jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Gitu. Dalam artian jalan yang lurus atau Shirathul Mustaqim itu adalah jalan Islam yang diridhoi Allah. Jalan Islam yang ketika kita menginjakkan kaki, dalam artian kita menuruti apa yang Al-Quran inginkan, apa yang hadis inginkan, itulah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Gitu. Jadi ya seperti itulah, ketika kita mau tetap berjalan dalam rel Islam, mau menuruti, patuh terhadap Islam, itulah Shirathul Mustaqim. Jadi gini Tat, kalau saya simpulkan,
jalan yang tidak menyimpang, atau dalam artian yang tidak menyimpang dari syariat Islam gitu ya. Nah, kalau misalkan gini tadi gimana Tad? Soalnya kan kebanyakan sekarang itu ada hadis yang apa ya yang disebutnya itu kalau doib. Nah, ada hadis yang doib. Nah, Ustadz, kalau misalkan di al-hadis, di al-hadis itu banyak contoh-contoh dari Rasul gitu ya. Nah, mungkin salah satu buat kita supaya tidak menuju jalan yang tersesat atau yang jalan yang berbelok-belok gitu. Nah, soalnya kan di hadis itu kan ada yang bersifat doib, ada juga yang bersifat soheh gitu kan. Nah, kita harus pinter-pinter memilah dan memilih gitu. Nah, tips atau mungkin dari hadis tersebut supaya kita bisa memahami, contoh hadis A sama hadis B, yang hadis A soheh kedudukannya atau yang hadis B itu doib. Nah, supaya kita tidak salah memilih mana hadis yang harus kita ambil gitu. Tips sederhananya kayak gimana Ustaz? Sebetulnya kalau untuk menentukan hadis sahih dan dhaif itu tidak bisa sederhana. Harus mendalami ilmu mustalah hadis, pemahaman tentang ilmu kehadisan, dan juga mengenal si informannya. Informan itu kalau dalam bahasa agama itu rawi ya. Si A si B-nya ini seperti apa gitu kan. Misal kalau ada hadis, misal an Abi Hurairah, an Jabir, nanti terus sampai ke Rasulullah misal. Nah, itu informannya kita telusuri nih, si A si B-nya. Kan panjang tuh sampai ke perawi itu, sampai ke, kalau misal riwayat Imam Bukhari ya, sampai ke Bukhari dari Rasulullah itu kan berapa sanad gitu. Berapa informan yang terlibat gitu. Nah, itu harus dipelajari si A si B-nya. Apakah bisa dipercaya? Apakah adil, apakah pendusta, atau pelupa. Nah, itu seperti itu. Perjalanan panjang. Nah, jadi gini Tad, kalau saya sebagai orang awam gitu ya, saya kan tidak tahu dan tidak mengetahui gitu ilmu di bidang perhadisan gitu, cara menentukan perawinya. Sedangkan kan di Indonesia sendiri banyak ustadz-ustadz yang ternama gitu. Jadi supaya kita aman, dalam tanda petik aman, kalau saya pribadi, saya tidak bisa menentukan suatu hadis mana yang benar dan mana yang salah, kecuali mungkin al-ustadz. Nah, tipsnya agar saya seorang fakir ilmu ini yang tidak mengetahui apa-apa supaya tidak salah melangkah gitu. Jadi contohnya kalau kita ambil, ada dua ustadz nih, atau dua dai, atau dua mubalik memberikan fatwa gitu, memberikan fatwa. Yang satu contohnya misalkan fatwanya kalau ke Jakarta itu harus ke kanan, dan yang satu lagi harus ke kiri, dengan catatan, dengan garis bawah, yang ke kiri ini yang salah nih gitu. Nah, kita ada dua ustadz nih, soalnya mana yang benar dan mana yang salah kan saya nggak tahu gitu. Supaya saya tidak salah dalam mengambil keputusan itu harus gimana gitu? Yang pertama, sering bertanya ya. Yang kedua, coba perbandingkan
Jadi tidak hanya di dua ulama itu saja misalnya. Harus ada ulama yang lain yang bisa menengahi, istilahnya menengahi. Jadi intinya sih kita harus harus sering bertanya lah. Bagaimana derajat hadis ini, bagaimana derajat hadis ini. Tidak hanya ke kedua orang itu saja. Sering saja bertanya. Tapi memang idealnya harus mempelajari ilmu itu. Idealnya seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan saya pribadi yang tidak mengetahui ilmu tentang hadis, tips dari Ustadz itu harus lebih banyak bertanya. Betul. Tapi jangan ke satu atau dua narasumber atau Ustadz gitu ya. Ya. Mungkin ambil keputusan dari sekian banyak Ustadz, mana yang lebih banyak mungkin gitu ya. Nah, itu yang bisa saya ambil mungkin kayak gitu ya. Nah, Ustadz, bertanyanya ke ahli hadis ya. Iya, ke ahli hadis, dengan catatan ke ahli hadis, bukan penceramah yang kemarin sore, terus penceramah yang yang bisa bicara sama semut, terus penceramah yang lain-lain sebagainya. Nah, Ustadz, lanjut, hidayah itu apa sih? Ya. Hidayah itu kalau secara bahasa itu hada yahdi hidayatan ya. Itu fil lugati ya ma yusilu ilal matlubi. Apa-apa yang bisa membuat kita sampai ke tempat yang dituju, itulah hidayah. Contohnya Tad? Contohnya kalau Kang Yed dari Bandung ke Jakarta, Kang Yed kan tidak tahu apa-apa tuh. Tidak tahu jalan misalnya. Nah, tiba-tiba di persimpangan ada pelang. Jakarta ke arah barat misal, Banten ke arah timur. Nah, pelang itu karena bisa membuat Kang Iyad sampai ke tempat yang dituju, itulah hidayah. Atau misal di perjalanan dari Bandung menuju Jakarta ada yang lagi buka tambal ban misal atau apa ya, membersih jalan misal, tukang sapu jalan. Kang Iyad bertanya tuh, Pak, mohon maaf, Jakarta arah mana ya? Ditunjukkan, Jakarta ke arah sana Pak. Nah, orang itu karena bisa membuat Kang Iyad sampai ke tempat yang dituju, yaitu ke Jakarta, itulah hidayah. Gitu. Banyak ya kalau secara bahasa hidayah itu. Kadang Google Map juga kan sekarang lebih canggih ya. Google Map itu bisa disebut hidayah karena membuat kita sampai ke tempat yang kita tuju. Itu hidayah secara bahasa kan. Nah, sementara hidayah secara istilah adalah apa yang membuat kita sampai ke tempat yang kita tuju tadi, yaitu jannah. Itulah hidayah. Begitu. Nah, Ustadz, masih di area hidayah ya. Nah, kalau saya baca-baca itu dari titatitut.com, hidayah itu kalau tidak salah ada 4, Ustadz. Nah, hidayah apa aja sih itu? Ya, tadi kan disebutkan bahwa kita itu di sisi lain dituntut untuk ibadah dan mempunyai satu tujuan, itu jannah. Di sisi lain kita tidak tahu apa-apa gitu. Ibaratnya Kang Iya disuruh mulu harus ke Jakarta, tapi tidak tahu jalan ke Jakarta itu gimana gitu kan. Tanpa bekal atau apa gitu kan. Nah, kita tidak akan sampai ke sana gitu, karena tidak tahu apa-apa. Makanya disinilah kita bisa mengambil hikmah bagaimana Allah mempunyai sifat Rahman Rahimnya, sehingga kita begitu lahir ke dunia itu Allah langsung memberikan hidayah. Cuman memang bertahap ya, bertahap. Hidayah tahap pertama begitu lahir ke dunia Allah memberikan hidayatul wijdan, istilahnya itu. Wijdan ya. Ya. Lanjutkan.
Jadi hidayah tahap pertama itu adalah hidayatul wijdan. Apa itu hidayah al-wijdan? Hidayatul wijdan adalah hidayah yang berupa insting atau naluri. Bayi begitu lahir, pernah nggak kan ia dengar bayi begitu lahir dia belum bisa ngomong, belum bisa apa, ketika dia lapar tiba-tiba dia minta sama mamanya, mama minta bakso misalnya, mama minta seblak, pernah dengar tidak? Tidak mungkin ya. Tidak ya. Tapi dengan insting nalurinya itu apa? Menangis kan? Iya. Menangis. Kalau bayi menangis. Ngompol kan, atau demam misal, atau haus atau apa. Bayi tidak bisa bicara. Nah, kasih sayangnya Allah berikan hidayah wijdan berupa insting naluri dengan cara menangis. Ibunya mengerti, paham kan, oh anak aku sakit, oh anak aku lapar, oh anak aku haus. Itu tahap pertama. Wijdan ya yang pertama ya. Kemudian mencapai jannah itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan insting saja. Iya. Nah, makanya begitu beranjak dewasa, berapa bulan mungkin atau berapa tahun, Allah menitipkan atau memberikan hidayah tahap kedua. Apa tuh? Hidayah tahap kedua berupa hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu adalah panca indera. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, kulit dengan perabanya, lisan dengan lidah dengan perasaannya, hidung dengan penciumannya, seperti itu kan. Kita bisa membedakan mana wangi parfum, mana wangi jengkol. Itu dengan penciuman kan. Kita bisa membedakan mana yang orang yang ganteng, mana yang kurang ganteng gitu kan, dengan penglihatan gitu kan. Iya betul. Gitu ya, sahabat jangan protes ya, ini ya kita bisa membedakan itu dengan mata, dengan penglihatan kita bisa membedakan. Dengan pendengaran kita bisa membedakan mana suara gendang, mana suara seruling, mana suara mertua jatuh, mana suara durian jatuh, itu kan kita bisa membedakan. Nah, kemudian dengan perasa kita bisa membedakan mana manis, mana asin, mana pahit, mana asam, mana sebagainya gitu. Iya, betul. Nah, Ustaz, dari hidayah yang pertama sama yang kedua, yang pertama itu kan insting ya. Insting. Yang kedua itu panca indera. Nah, jadi gini Tad, apakah kunci buat masuk ke surga itu cukup dengan dua hidayah ini? Tidak ya, karena ada dua tahapan hidayah lagi. Ada dua lagi yang akan dibekali oleh Allah kepada manusia itu supaya kita tetap berada di siratal mustaqim itu kan. Setelah hidayatul hawas, yaitu panca indera, maka Allah menurunkan hidayah, memberikan hidayah berupa hidayatul akli, berupa akal. Nah, informasi diserap oleh panca indera kemudian dicerna oleh akal sehingga bisa menyimpulkan gitu kan. Kita melihat ini air. Ini menyimpulkan air itu ketika kita melihat ini benda cair gitu kan. Dengan mata kita melihat ini benda ini cair. Sehingga diterima oleh mata kemudian diproses oleh akal. Kita melihat warnanya bening. Dari mana tahu bening? Dari mata. Diserap informasi diserap oleh mata kemudian dicerna oleh akal sehingga disimpulkan oh warnanya bening. Suara dari suaranya. Oh ini suara air. Kalau oh ini suara nangka misalnya. Diserap oleh akal. Untuk apa? Balancing supaya seimbang. Jadi sinkron apa yang diterima oleh panca indera kemudian diserap oleh akal. Nah, apa fungsi akal dan panca indera ini? Supaya nanti kita bisa membedakan mana benar mana salah. Dengan mata kita melihat oh ini Al-Quran, ini Quran.
Dengan telinga kita mendengar, oh ini nyanyian, ini lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi kita bisa lebih mengetahui mungkin ya. Kalau contoh sederhana mungkin orang yang lagi berbohong dan orang yang jujur kita bisa mengetahuinya. Iya, sebetulnya kalau masalah bohong itu masalah individu ya, tidak bisa. Soalnya mungkin gitu, mungkin dari gestur, dari raut muka mungkin bisa Ya, kelihatan gitu. bisa Orang saja. yang berbohong dan orang yang berkata jujur gitu. Mungkin kalau saya tangkap gitu. Nah, yang keempat ini apa ya? Baik. Hidayah yang keempat ini. Sebelum ke yang keempat, ini harus kita pahami bersama bahwa dua hidayah ini, hidayah panca indera, hawas, dan hidayatul akli, inilah yang akan ini berupa kenikmatan ya. Kita mempunyai mata dengan penglihatannya, kita mempunyai akal dengan pemikirannya, hati dengan perasaannya. Ini berupa kenikmatan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kita tidak boleh menyalahgunakan apa yang Allah berikan, sehingga kita disebutkan dalam surah Al-A'raf itu, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh telah kami sediakan untuk penghuni jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai qulub, hati, la yafqahuna biha, tetapi hatinya tidak bisa memahami agama. Begitu. Punya hati, punya akal, tapi akalnya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata, la yubsiruna biha, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kebenaran agama. Orang-orang lebih suka menonton televisi. Orang-orang lebih suka melihat pengajian persib daripada pengajian ustadz. Mereka mempunyai mata dan penglihatan, tapi matanya tidak bisa untuk melihat kebenaran agama. Walahum adzanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga, la yasma'una biha, tapi telinganya tidak bisa dipakai untuk mendengarkan kebenaran agama. Orang-orang banyak mendengarkan gosip daripada mendengarkan ustadz ceramah. Iya, betul. Orang-orang lebih suka mendengarkan aib orang lain diceritakan daripada mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Iya. Makanya kata Allah, orang yang dia mempunyai hati, akal, dan pikiran, tapi tidak bisa dipakai untuk memahamkan agama. Orang yang dia mempunyai mata, tapi tidak melihat kebenaran agama. Orang yang mempunyai telinga, tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran agama. Kata Allah, ulaika kal an'am. Orang seperti itu, kal an'am, ibarat binatang ternak. Kita disamakan dengan domba, dengan entog ya, dengan hewan ya. Dengan hewan. Balum adol, bahkan lebih sesat kata Allah. Lebih sesat dari hewan. Begini, kalau kambing masuk ke kebun tetangga, ya, yang dirusak mungkin hanya daunnya saja, daun singkongnya saja, atau daun apa gitu, tanamannya saja. Dimakan gitu ya. Yang dimakan hanya daunnya saja. Iya. Tapi manusia ketika tidak memakai agama, masuk ke kebun tetangga, kebun singkong tetangga, yang dirusak apa saja? Pagarnya dirusak, pohon singkongnya diambil, daun singkongnya diambil, singkongnya diambil juga. Lebih parah daripada domba. Rakus. Seseorang menjemur padi. Ada ayam. Kira-kira ayam ada pernah berpikir nggak ayam, aku bawa nih misal 1 liter nih gabah untuk bekal esok.
Enggak. Dia hanya memakan sepenuh ininya saja, tenggorokannya saja kan, perutnya saja. Tapi manusia coba melihat ada padi dijemur, semua diambil itu. Iya, benar. Iya, itu benar sekali, semuanya diambil. Iya. Manusia ketika tidak memakai agama, hati, penglihatan, pendengaran, maka balhum adol, lebih sesat daripada hewan sekalipun. Kita sediakan nasi, kemudian uang, kemudian kangkung, kemudian ikan. Kasih ke domba, empat-empatnya. Empat item ya. Ya. Uang, nasi, kangkung, apa tadi, ikan. Yang dimakan apa? Pasti yang dimakan itu kangkung. Uang dibiarkan, nasi dibiarkan, ikan pun dibiarkan. Iya. Kalau dikasih ke domba, kasih ke Kang Chandra, empat-empatnya. Semuanya diambil. Semuanya diambil. Uang dipesakkan di sakuan. Ustadz, kalau manusia itu memang seperti itu atau kayak gimana ya? Sifatnya itu rakus gitu. Iya. Makanya innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza khairu wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ketika manusia itu diciptakan dengan kikir dan keluh kesah. Ketika dia diberi kebaikan, dia kikir, rakus. Ketika dia diberi keburukan, dia berkeluh kesah. Oh, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Itulah manusia. Makanya kata Allah, pembatasnya adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat. Melaksanakan ibadah. Itulah hidayah. Jadi kuncinya supaya kita tidak salah menggunakan hidayatul hawas dan hidayatul wijdan tadi, hidayatul aqli, maka kita butuh hidayah tahap keempat. Apa itu, Ustaz? Supaya manusia tidak tersesat ya. Yaitu hidayatul dilalah, hidayah yang berupa dalil. Hidayah yang berupa dalil. Apa itu hidayah yang berupa dalil? Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, surah yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, berupa hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti hidayah dilala itu tidak jauh-jauh. Ini saja Al-Qur'an kata Allah itu. Kita minta di surah Al-Fatihahnya, beri aku hidayah. Oleh Allah dijawab langsung, dzalikal kitab, inilah kitab hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang. Aduh, gimana ya, episode kali ini jadi apa ya? Jadi saya nggak bisa berkata-kata nih. Berkata saja, apa-apa. Berkata apa saja. Jadi saking menikmatinya mungkin ya, saking menikmatinya mendengarkan gitu yang disampaikan oleh Al Ustadz, saya jadi lupa pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Nah, memang apa ya, bicara tentang hidayah ini memang unik ya, menakjubkan gitu. Karena banyak sekali orang yang dia ingin selamat tapi keluar dari hidayah. Dia meminta siratal mustaqim tapi yang dijalankan malah itu yang orang jalan orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan, yang tersesat itu. Sekarang saja ada ya orang yang ini sebetulnya bukan ngaco ya, tapi mungkin sedikit kurang waras ya. ODGJ Ustaz apa? ODGJ, ya. Ini nggak tahu tujuannya untuk viral atau untuk mempermalukan diri sendiri atau untuk menyesatkan, entahlah. Yang pasti ada seseorang, ada oknum ya. Oknum. Jangan disebutkan ya
Mama Gufron Al-Bantaninya jangan disebutkan. Mama Gufron ya. Ya, jangan disebutkan. Oh, iya. Jadi Mama Gufron Al-Bantani itu jangan disebutkan. Lupa guys, sorry. Dia mengaku bisa bicara dengan semut. Iya. Bisa bicara dengan malaikat maut ya. Iya. Video callan gitu kan. Terus bertemu dengan Nabi Khidir katanya. Iya, betul. Berdialog dengan Nabi Adam. Kemudian katanya dia bertapa di kubur selama 40 hari 40 malam. Demi marifatullah katanya. Iya. Itu mungkin kesaktiannya lebih gitu. Wah, itu melebihi para nabi. Wah, itu. pasti melebihi para nabi itu. Itu halunya luar biasa. Halunya mantap itu. Nah Ustadz, kalau misalkan dari Mubalik Mama Gufron ini nih, kan lagi viral tuh, Dia bisa bicara dengan semut lah, dia bisa video callan sama malaikat lah, bisa ini itulah gitu. Kalau dalam segi pandangan menurut syariat Islam itu kayak gimana, Ustadz, orang seperti itu? Ya itu, justru itulah waladolin itu, orang yang tersesat itu seperti itu. Pertama, tapi maaf Ustadz nih sebelumnya, itu pengikutnya banyak Ustadz. Iya. Bukan 10 atau 20 orang itu. Iya, betul. Dulu juga kan si Panji Gumilang itu yang yang pesantren Al Zaitun itu. Iya. Juga kan ribuan itu. Iya, banyak. Tapi masih ada gitu ya orang yang seperti itu diikuti gitu. Nah, kita sebagai orang-orang yang pakir ilmu, yang tidak tahu sama sekali itu, cara menghindarinya mungkin. Ya. Harus bagaimana, harus seperti apa. Ya. Menghindari orang seperti itu, orang ngaco seperti itu ya. Orang bukan ngaco sih sebetulnya, tapi udah kesurupan itu, linglung gitu. Ini ada sabda Rasul. Iya. Di mana Rasul pernah bersabda, "Inni taraktu fikum amroini." Aku tinggalkan, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian itu amroini, 2 perkara. Lan tadilu abadan, kalian tidak akan tersesat selamanya, intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada 2 hal ini. Apa kata Rasul? Kitaballahi wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan 2 itu, Ustaz. Iya. Tapi dengan 2 itu tidak semudah apa yang saya bayangkan, Ustaz. Iya, betul. Jadi ada ibarat nih, kalau diibaratkan, saya berenang di laut, semakin dalam berenang, ternyata semakin lebih dalam lagi gitu. Ya. Kalau diibaratkan ilmu agama dengan lautan itu kayaknya, kalau menurut saya seperti itu, semakin kita menggali, semakin banyak lagi itu cabangnya. Betul. Jadi jadi gimana? Jadi bingung pokoknya. Jadi semakin kita belajar, akan terasa semakin kita terasa bodoh. Nah, betul, seperti itu, Ustaz. Karena ilmu Allah itu dibanding dengan akal manusia mungkin hanya setitik air yang kita celupkan ke dalam lautan. Akal manusia itu terbatas gitu, sementara ilmu Allah itu luar biasa, sangat luas, maha luas ya, sehingga kita tidak akan mungkin mencapai ilmu Allah itu tidak akan tercapai dengan akal pikiran kita. Nah, balik lagi Ustadz, ilmu Allah itu kan luasnya luar biasa gitu ya. Memori kita di dalam otak itu tidak mungkin bisa men-save kalau ini mah. Menyimpan data-data dari Allah gitu. Nah, balik lagi nih ke kasus Mama Gufron nih Ustaz. Dia kan mengaku
bisa bicara dengan semut. Mengaku juga itu bisa berkomunikasi dengan para malaikat. Gitu. Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan yang tadi, kalau saya pribadi menggali agama semakin dalam itu, ternyata saya mengetahui agama Islam itu luas. Nah, di segi kasus ini gimana Ustaz itu? Apakah ilmunya itu terlalu dangkal atau pemahamannya terlalu dangkal atau kayak gimana Ustaz? Kasus si Abah ini memang luar biasa ya, sangat menggelitik ya, sampai batuk saya. Untuk banyak ya sebetulnya kejanggalan-kejanggalan ya. Dia bukan terlalu dalam ilmunya, cuma terlalu banyak dramanya itu. Yang pertama, berbicara dengan hewan itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Iya, betul. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya mukjizat itu adalah hal yang diberikan kepada nabi dan rasul. Tidak sembarang manusia. Mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Nah, sementara ada orang yang mengaku punya mukjizat seperti si Gufron ini, nah itu jelas bohong, karena nabi yang terakhir adalah Rasulullah, jelas dengan mukjizatnya seperti apa kan? Nah, tidak ada mukjizat lain. Sampai Rasulullah stop, mukjizat tidak ada lagi gitu. Nah, ini kali-kali ada yang mengaku mukjizat. Sementara dalam surah Al-Maidah ayat 3 juga disebutkan kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam artian, jika Islam sudah sempurna, maka tidak ada celah bagi manusia untuk merubah atau merekayasa hukum atau apapun itu. Tidak ada. Ya. Termasuk ini, malaikat, Raqib Atid kan. Raqib Atid itu yang apa namanya? Yang meminta, yang bertanya kepada si mayat kan. Ini kali-kali si Gufron ini malah kebalik, jadi malah malaikat yang ditanya gitu. Aneh gitu. Itu yang saya pikirkan itu seperti itu. Jadi apakah Mama Gufron itu syahadatnya diragukan atau gimana itu? Ya, karena dia basicnya adalah seorang pengamen ya, tukang obat. Kemudian dia sempat menghilang beberapa tahun, kemudian muncul lagi jadi Kiai Haji Mama, entahlah namanya, entah siapa itu. Jadi sebetulnya ya, kalau menurut saya pribadi, agama Islam itu mudah Ustaz. Tapi tidak bisa dipermudah. Betul. Ya, harus tahu dasar dan pokoknya gitu. Sekarang ada seorang ustadz yang mengaku bisa komunikasi dengan malaikat. Ya, saya merasa gimana ya, bingungnya kayak gini. Jadi kok ada gitu orang seperti itu gitu. Apakah kalau kita berkaca ke hadis belakang itu, kalau nggak salah Rasul itu pernah bilang yang menyangkut paut tentang hari akhir Dajjal, Ustadz. Kalau misalkan ini disangkut pautkan ke situ, apa ada kesamaan atau gimana, Ustadz? Kalau kasus ini sih belum ada sangkut pautnya ya. Tapi mungkin contoh-contohnya mungkin atau fitnah-fitnahnya. Itu Ustaz. Karena Rasul juga pernah bersabda bahwa di akhir zaman itu akan ada ulama-ulama yang menuntun umatnya ke jurang-jurang neraka. Dia sesat dan menyesatkan. Nah, mungkin inilah dia orangnya, salah satunya si Gufron, si Panji Gumilang ini. Panji Gumilar itu. Ya, itulah pokoknya. Ya kan dia bilang pernah begini kan si Gufron itu, semua agama baik Kristen, Hindu, Buddha, Islam itu
masuk surga. Iya. Ada ininya, ada apa sebenarnya? Kalau dalam tanah itu komplek apa sih sebenarnya? Iya, ada coupling. Ada coupling. Masing-masing punya coupling di surga itu, buat Hindu, buat Kristen, buat itu kan pemikiran yang ngawur ya, ngawur itu, ngaco. Karena menurut dalam Al-Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Islam hanya Islam yang diridhoi oleh Allah itu. Agama lain tidak ada. Seluruhnya adalah sesat ya. Seluruhnya adalah masuk neraka kan gitu. Nah, ini pemikiran orang liberal seperti itu. Syiah liberal kayak gitu itu. Gitu ya. Nah, cukup mungkin ini Ustadz cukup apa ya? Cukup disayangkan, sayang sekali gitu dengan adanya kasus viral seperti ini. Tapi tetap masih ada orang-orang yang mendukungnya gitu Ustadz. Ya. Ada orang-orang yang mendukung gitu. Kalau saya lihat di video itu, di video-video YouTube yang lain itu, jadi ada nggak tahu anaknya, nggak tahu muridnya gitu atau gimana gitu. Nah, jadi ditanya itu si orang tersebut gitu. Kalau misalkan ditanya sama malaikat, tapi ditanyanya saya nggak tahu gitu, ditanya apa lupa lagi. Tapi jawabannya itu malah Pancasila gitu Ustaz. Yeah. Jadi nggak masuk akal gitu. Yeah. Nah, mungkin apa ya, pembahasan Mama Gufron ini, aduh, benar-benar bikin semua orang jadi tersinggung mungkin. Soalnya apa ya, banyak-banyak hal-hal menyimpang gitu yang dia sampaikan itu. Banyak lah. Harus ada bahasan khusus ini tentang si Abah ini. Harus ada bahasan khusus harusnya. Nah Ustadz, 2 jam ini si Abah ini. Mungkin waktunya tidak cukup kalau misalkan kita harus lebih membahas ini seorang mama ini. Nah Ustadz, mungkin balik lagi saya tarik lagi gitu ke belakang. Nah itu kan yang pertama itu hidayah yang pertama itu hidayah Wijdan. Berupa apa? Insting. Hidayah wijdan. Yang kedua itu panca indera. Ya, Hidayatul hawas. Yang ketiga itu hidayah akal. Yang keempat dalil ya. Nah mungkin Ustadz dari keempat itu ada yang lain nggak? Ya. Berupa hidayah yang lain gitu? Ya. Jadi ini yang 4 tadi, hidayatul wijdan, hidayatul hawas, hidayatul akli, dan hidayatul dilalah ini adalah bekal ya, bekal. Allah berikan bekalnya, kita nerima gitu kan. Seperti Kang Iyed lah, mau dari Bandung mau ke Jakarta, karena Kang Iyed tidak tahu arahnya, karena Kang Iyed tidak punya bekal misal, maka oleh orang tua misal diberikan bekal ini. Iya, contohnya mungkin makanan dan lain sebagainya. Itulah ya, simpelnya seperti itu. Iya. Nah nanti sampai tidaknya Kang Iyed ke Jakarta itu tergantung Kang Iyed. Apakah Kang Iyed mau menuruti petunjuk yang sudah diberikan atau tidak? Oh, berarti yang hidayah yang 4 ini belum tentu kita menuju tujuan yang benar. Betul, gitu. Tergantung kitanya gitu kan. Tergantung kitanya. Nah, ini oleh Allah diberikan panca indera sudah, akal sudah, petunjuknya, dalilnya sudah, kan? Tinggal nanti bagaimana Kang Iyednya. Apakah mau tidak menurutinya? Nah, barulah ketika seseorang mau menuruti dalil, maka orang itulah yang akan sampai kepada jannah. Itulah orang yang mendapatkan hidayatul taufik, ya. Makanya kalau hidayah yang 4 tadi hubungannya adalah Allah memberi, kita menerima. Nah,
Sementara hidayah itu taufik ini adalah mau atau tidak seseorang menjalankan atau menuruti hidayah itu dilalah yang telah Allah berikan. Ya ibarat inilah Kang Iyad dikasih tahu misal oleh Google Maps bahwa ke Jakarta itu adalah ke barat. Tapi Kang Iyad malah ke timur. Nah kan itu tidak menuruti petunjuk yang ada gitu. Makanya itu menjadi orang yang tersesat nantinya. Seseorang diberikan hidayah dalil sudah ada, tapi dia tidak menuruti, tidak mau mencocokkan hawa nafsunya, keinginannya, pemikirannya, maka akan tersesat. Ya tidak jauh seperti si Gufron itu tadi. Al-Quran sudah ada, kan hadis sudah ada, tapi dia tidak mau, malah menyimpang kemana aja. Jadi keempat hidayah ini tidak menjamin ya? Iya. Tidak menjamin dalam arti tergantung diri kita pribadi. Betul. Apakah kita sanggup menerimanya atau tidak? Betul. Terutama hidayah dalil tadi, hidayah dilalah, Al-Quran hadis kan. Kalau seseorang mau mencocokkan hawa nafsunya, mau mencocokkan pemikirannya dengan dalil tadi, maka itulah orang yang mendapat taufik. Hidayah taufik ya? Iya, makanya disebutnya hidayah itu taufik ya, bukan topik hidayat. Kalau topik hidayat mah tukang nyemesan. Atlet ya kalau topik hidayat. Nah Ustadz, dari sekian penjelasan yang Ustadz berikan gitu, mungkin saya tangkap di hidayah taufik ini, kalau saya sendiri yang menafsirkan gitu ya, kalau saya sendiri yang menafsirkan mungkin hidayah taufik itu seperti taat mungkin ya. Ya, bisa dilihat taat. Gitu ya. Jadi hidayah taufik itu taat. Kalau kita menaatinya, ya mungkin bisa saja gitu. Bisa saja kita menuju ke tempat yang kita tuju gitu. Ya. Tapi kalau kita tidak menaatinya, mungkin juga gitu. Kita tujuannya ke A, tapi malah ke B. Betul. Berarti yang saya tangkap ini taat ya. Betul. Begitu ya. Karena kan kalau secara dilihat dari arti dasar, taufik itu dari wafaqa yuwafiqut taufikun itu artinya adalah cocok. Jadi bisa tidak nih seseorang mencocokkan dirinya kepada dalil gitu. Jadi kalau dia cocok ya berarti taat kan? Taat. Kata petunjuk harus ke barat, kita taat ke barat. Gitu. Iya, betul. Nah itu taufik. Dia mendapat taufik jalan yang benar itu. Wah, luar biasa sekali. Episode kali ini saya jadi pendengar yang lebih baik. Soalnya saya menikmati jadi poin-poin dari hidayah. Saya nggak ada yang perlu ditanyakan gitu dari hidayah yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Saking jelasnya gitu, saking mengertinya gitu. Kalau dulu kayak gini tadi. Hidayah itu saya pikir kayak mungkin kalau dulu penilaian saya ya ini kayak ilmu. Ya. Jadi contohnya kayak gini ya. Kalau saya dulu sama orang tua itu disuruh kan kalau masih kecil itu sholat dulu, waktunya sholat kayak gitu kan. Nah, saya jawab itu, orang tua itu saya jawab. Ntar aja kalau misalkan saya udah dapat hidayah kayak gitu. Berarti persepsi itu salah ya? Salah. Sedangkan hidayah sendiri itu adalah petunjuk gitu ya. Berarti petunjuknya udah jelas, tinggal kitanya mau menuruti atau tidak. Berarti jangan seperti saya dulu gitu. Bukan apa ya? Jadi bukan datang tapi menjemput gitu ya. Itu. Begitu.
kan hidayah dalil sudah ada, akal sudah diberikan, tinggal kita mengolahnya. Kita bisa membedakan mana benar mana salah dengan akal kan. Iya. Hidayah itu kita bisa membedakan benar dan salah itu oleh akal. Iya. Dan hidayah itu dilalah berupa dalil itu adalah kita sebagai parameter. Benar salahnya itu bukan menurut hawa nafsu, tapi menurut dalil gitu. Misal begini, kalau menurut akal ya, menurut akal, Kang Iyed misal sebagai penjual apalah, penjual pulsa misalnya. Iya. Kang Iyed punya modal sendiri, ya, kemudian dijual oleh sendiri, keuntungannya sendiri, tapi kata dalil sisihkan 2,5% dari modal sebagai zakat. Iya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dalilnya adalah secara akal, secara hawa nafsu bertentangan kan? Iya, betul. Bertentangan. Kenapa? Uang gue dibelanjakan sama gue. Dijual lagi, digolangkan sama gue. Iya. Tapi tiba-tiba harus mengeluarkan 2,5%. Kalau dari 1 juta misal 25.000 kan ya? Iya. Secara hawa nafsu kan menolak. Tuh. Iya, betul. Uang aku, modal aku. Kenapa harus diberikan? Harus diberikan. Sedangkan saya sendiri atau si pelaku sendiri yang berusaha gitu. Tapi kan tidak begitu. Kalau kita menolak aturan itu, maka itulah orang yang menyimpang. Walaupun terkadang hawa nafsu menolak, walaupun terkadang hati memberontak, tapi ketika dalil berkata A, maka lakukan A. Sekalipun tidak bisa diterima oleh hawa nafsu. Iya. Nah, makanya benar salahnya itu ada parameternya, yaitu Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, akal nanti yang menentukan. Ini kalau sesuai dengan dalil berarti benar. Iya. Kalau menyimpang dari dalil berarti salah. Gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa episode kali ini. Tentang hidayah ini, kalau menurut saya sendiri pentingnya amat sangat ini, Ustaz. Iya. Mungkin di lain kesempatan saya ini Ustaz pengen pengen membahas tentang Mama Gufron ini lebih detail ini Ustaz. Jadi balik lagi ini. Pertemuan yang akan datang aja. Mungkin pertemuan yang akan datang lah. Nah, semoga Mama Gufronnya masih hidup dan masih ngaco. Nah, Ustadz, mungkin dari keempat penjelasan yang tadi yang diberikan Ustadz, supaya kita lebih lebih bisa menerima, mungkin ada tipsnya mungkin atau saran mungkin dari Al Ustadz, harus seperti apa, caranya bagaimana gitu Ustadz. Ya, monggo silakan Ustadz lah. Jadi untuk sahabat yang berbahagia, untuk mencapai jannah itu memang tidak mudah, tetapi untuk mencapai jannah itu hanya cukup dengan mengikuti hidayah yang ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Sekalipun jalannya penuh duri, sekalipun berkerikil dan berbatu, tapi ketika kita menancapkan akidah yang kuat, keimanan yang kuat, maka insya Allah tujuan kita, jannah Allah akan kita dapatkan. Kuncinya hanya satu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Wah, Masya Allah. Luar biasa episode kali ini. Tentang hidayah ini, alhamdulillah membuka pemikiran hal-hal negatif saya. Mungkin di episode kali ini saya lebih cenderung mendengarkan daripada banyak bertanya gitu. Nah, buat teman-teman semua, di episode kali ini mungkin dicukupkan sekian, dan bila mana teman-teman mau menanyakan sesuatu hal, silakan di chat aja di kolom komentar,
Dan jangan lupa tolong dukung channel ini supaya saya semakin semakin semangat gitu, semakin semangat buat mengundang ustadz yang lainnya. Saya Iedati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.